Firman-Mu-lah kekuatan hidup kami Tuhan. Biar pagi hari ini kami boleh dikuatkan bersama dengan Firman-Mu. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di
Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever. Amen. Shalom saudara yang dikasihi oleh Tuhan, selamat pagi, puji Tuhan, jumpa kembali dengan saya hari ini. Dan kita hari ini mau membahas firman Tuhan dengan judul Tanda Anak-anak Allah. Ya, siapa di sini anak-anak Allah? Saya anak Allah, saudara pasti juga anak-anak Allah ya. Nah, sebelum kita belajar bersama-sama firman Tuhan, kita mau berdoa terlebih dahulu. Tuhan, kami bersyukur buat hari ini Tuhan Yesus. Terima kasih buat kekuatan, kesehatan yang terus Tuhan limpahkan dalam hidup kami. Terima kasih buat kebaikan, kasih karunia-Mu yang selalu baru setiap pagi, setiap hari Tuhan. Terima kasih. Hari ini kami mau belajar kebenaran firman-Mu. Buat hati kami seperti hati yang subur Tuhan, hati yang siap untuk menerima firman-Mu, bukan hanya siap dengan gembira tapi siap untuk mengerjakan firman-Mu. Terima kasih Bapa, urapi, pakai hamba-Mu, pakai semua saudara-saudara kami yang mendengar firman-Mu, biar terus memandang Engkau dan fokus kepada firman-Mu, tidak teralihkan oleh apapun. Kami bersyukur dan kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Nah, shalom saudaraku. Sekarang ini ya kita itu ada di tengah-tengah krisis. Krisis apa? Krisis kebenaran ya, katanya orang-orang pintar di luar sana itu krisis kebenaran. Banyak orang itu ngeklaim gitu ya. Oh, aku ini loh turunan Pate Gajah Mada gitu ya. Oh, aku ini loh turunan apa lagi? Malaikat dari surga dan lain sebagainya. Banyak orang mengeklaim, aku ini orang kaya tapi jeketek. Oh bahasa jeketek ya. Orang kaya ini, mobilnya banyak. Waktu didatangi di rumahnya semuanya minjem. Ya, utangnya banyak. Pura-pura ternyata penipuan, saudaraku. Nah, kita jangan jadi orang Kristen yang suka ngeklaim. Aku ini anak-anak Allah, tapi hidupnya tidak seperti anak-anak Allah. Aku ini anak-anak Allah, saya itu sudah ditebus oleh salib Kristus. Sudah punya identitas baru, anak-anak Allah. Tapi hidupnya kayak anak-anak setan, saudara ya. Itu namanya ngeklaim. Tidak hidup sesuai dengan status kita sebagai anak-anak Allah. Nah, hari ini kita belajar sama-sama. Ternyata anak-anak Allah itu ada tandanya. Ya, ada tandanya.
Jangan cuma ngeklaim jadi anak Allah, tapi anak Allah itu ada tandanya. Jangan sampai kita bilang anak Allah, tapi hidupnya ya itu tadi, anak yang lain. Nah, kita baca ayat firman Tuhan kita pagi ini dalam 1 Yohanes 3 ayat 10. Nggak usah banyak-banyak ya. 1 Yohanes 3 ayat 10. Ini ayatnya kecil sedikit, tapi ngena banget saudaraku. Ayo kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Inilah tandanya anak-anak Allah dan anak-anak iblis. Oh, Yohanes ini membedakan antara anak-anak Allah dan anak-anak iblis. Jadi jangan cuma ngeklaim sebagai anak-anak Allah. Tapi tandanya itu ada enggak? Tanda anak-anak Allah. Jangan-jangan ngomongnya anak-anak Allah, tapi tanda-tandanya anak-anak iblis ya. Ulang lagi. Inilah tandanya anak-anak Allah dan anak-anak iblis. Apa tandanya anak-anak Allah? Setiap orang yang tidak berbuat kebenaran tidak berasal dari Allah. Ya, coba direnungkan saudaraku. Setiap orang yang tidak berbuat kebenaran tidak berasal dari Allah. Berarti berasal dari mana? Yang satunya berasal dari iblis. Demikian juga barang siapa yang tidak mengasihi saudaranya. Ya, ayat ini sedikit saudaraku, tapi maknanya begitu dalam. Kadang kita berpikir bahwa menjadi anak Allah itu cukup hanya minggu pergi ke gereja. Duduk di gereja 2 jam atau 1,5 jam, nyanyi, memuji Tuhan, angkat tangan, kadang-kadang nangis. Kenapa nangis? Karena ingat utangnya banyak ya. Terus dengar khotbah sambil ngantuk-ngantuk. Kalau kursi gereja udah panas pulang. Oh, anak Allah. Atau saudara datang ke gereja, duduk dengar firman, melakukan kebenaran katanya, memberi persembahan, persepuluhan, banyak, tebal, sampai ditunjuk-tunjukkan sekitarnya. Oh, kalah kamu kan? Dan saudara berpikir bahwa saudara adalah anak Allah. Ternyata Bapak Ibu Saudara, teman-teman, semua saudara-saudara, ayat ini bilang ada 2 tanda anak-anak Allah. Kalau 2 tanda ini tidak ada, berarti dia bukan anak-anak Allah. Dia anak-anak yang satunya tadi. Anak-anak syaitan ya, anak-anak iblis. Apa tandanya? Alkitab bilang begini. Kalau ada orang yang tidak hidup di dalam kebenaran, dia bukan anak-anak Allah. Jadi, tanda anak Allah yang pertama adalah kebenaran. Hidup di dalam kebenaran. Saudara, pada waktu itu, penerima kitab 1 Yohanes ini sedang menghadapi bahaya gaya hidup antinomianistik ya. Mereka memisahkan antara status orang Kristen dan tindakan mereka. Nah, sekarang ini banyak pemisahan antara yang rohani dan sekuler. Kalau di gereja itu rohani, jadi harus ngeroh, melakukan yang baik, kebenaran. Kalau di sekuler, dunia kerja ini beda, ini bisnis, cari cuan, cari untung, gak ada kebenaran gak apa-apa. Ini beda. Oh tidak saudaraku. Alkitab bilang kita harus hidup di dalam kebenaran. Kebenaran itu bukan hanya ketika saudara ada di gereja. Kebenaran itu, tanda kebenaran itu harus saudara juga bawa di luar. Makanya yang rohani sama yang sekuler itu tidak terpisahkan. Ketika saudara ada di dunia sekuler, itu adalah ladang pelayanan saudara. Nah, kalau itu ladang pelayanan saudara, saudara harus lakukan kebenaran. Orang-orang seperti saya, para pendeta, hamba-hamba Tuhan, kami memang ada di dunia rohani.
Tapi itu juga adalah pekerjaan kami. Kami harus lakukan yang terbaik. Kami harus lakukan sungguh-sungguh. Makanya itu gak bisa dipisahkan. Saudara jangan berpikir saya harus rohani, saya harus benar kalau di gereja doang. Kalau di luar gereja enggak. Saya ingat dulu ya, waktu saya masih remaja, ada pendeta yang khotbah. Dia kasih ilustrasi begini, satu saat ada pendeta khotbah di gereja. Dia bilang, saudara kita itu harus baik. Haleluya. Kita itu harus sabar. Sama istri, sama anak-anak kita harus sabar. Mengasihi, gak boleh pelit. Tiba-tiba istrinya datang, bawa bantal, bawa guling, bawa tempat tidur lipat, bawa selimut. Terus dia bilang gini, suamiku kamu itu tidur di gereja aja. Kalau kamu tidur di gereja, kamu baik ya. Kamu kudus, kamu benar. Tapi kalau enggak di gereja enggak benar. Saudara itu bukan anak-anak Allah. Tanda anak-anak Allah adalah hidup dalam kebenaran. Waktu saudara bekerja, saudara ngerti aku anak-anak Allah. Aku harus melakukan kebenaran. Di rumah, aku harus melakukan kebenaran. Ya, tidak di gereja, haleluya, di rumah, haleluya. Pun saudara berasal. Sebab Alkitab bilang, setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi. 1 Yohanes 3:9a. Setiap orang yang lahir dari Allah, setiap orang yang berkata dirinya berasal dari Allah, dia tidak melakukan dosa lagi. Tapi kan kita tuh gak bisa jadi orang kudus, memang gak bisa. Tapi jangan lupa, kita punya Roh Kudus yang akan menuntun kita supaya kita hidup dalam kebenaran. Pertanyaannya, sudahkah saudara mengandalkan Roh Kudus dalam hidupmu? Tapi kita tuh gak bisa, nanti dibilang gak gaul. Saudara gak apa-apa dibilang gak gaul. Karena gaul tapi gak masuk surga percuma saudara. Hiduplah di dalam kebenaran. Hanya hidup di dalam kebenaran. Karena apa? Saudara mungkin bisa bilang begini. Saya itu sungguh-sungguh lihat hati saya. Lihat hati saya dong. Tidak bisa saudaraku. Apa yang dari hati saudara itu akan terpancar melalui apa yang saudara lakukan. Apa yang keluar dari mulut saudara itu keluar dari hati saudara. Alkitab katakan itu. Ya. Jadi pendeknya atau gampangnya, tindakan kita itu adalah cerminan dari hati kita. Kalau apa yang kita kerjakan setiap hari, apa yang kita lakukan setiap hari, bukan kebenaran, berarti yang ada dalam hati kita bukan kebenaran, bukan Allah, tapi yang lain. Makanya Tuhan Yesus pernah bilang begini, dari buahnya lah kamu akan tahu pohonnya itu baik atau tidak. Dari perbuatannya, dari apa yang dia kerjakan. Mari anak-anak Allah, miliki tanda ini, hiduplah dalam kebenaran. Yang kedua saudaraku, hidup di dalam kasih. Ya, Alkitab bilang, demikian juga barang siapa yang tidak mengasihi saudaranya. Artinya, kalau kamu tidak mengasihi orang lain, tidak punya hidup di dalam kasih kepada saudaramu, ya kamu juga bukan berasal dari Allah. Karena Allah itu kasih saudaraku. Allah itu kasih. Bahkan karena kasihnya yang besar, dia mengorbankan dirinya di atas kayu salib. Saudara, hidup kekristenan kita itu adalah hidup di dalam kasih. Seseorang yang sudah mengalami kuasa ilahi, kuasa kasih Kristus, kuasa salibnya yang melimpah-limpah, seharusnya dia tidak akan mengalami kesulitan
untuk membagikan kasih itu kepada orang lain. Kenapa? Karena dia sudah punya kasih itu melimpah-limpah. Dia sudah punya, mau tinggal bagikan, apa susahnya? Kalau saya ketemu banyak anak muda ya, anak muda sekarang itu banyak hidup dalam kepahitan. Setiap kita ada acara pemulihan gitu ya. Yang paling banyak itu adalah ketika sesi pengampunan. Ada yang benci bapaknya, ada yang benci ibunya. Memang itu pasti sih saudara. Karena orang-orang yang terdekat kita itu pasti akan menggesek kita gitu. Banyak orang yang hidup di dalam kesakitan. Kenapa? Karena tidak mau mengampuni. Tidak sadar bahwa kasih Tuhan itu melimpah dalam hidup kita. Tadi sebelum saya sampaikan firman ini sempat ngobrol dan sempat kita ngomongin tentang keponakan saya gitu ya. Saya punya keponakan tapi 2 tahun yang lalu udah dipanggil Tuhan. Umur kita itu gak beda jauh saudaraku. Umur kita itu beda cuma 1 tahun. Jadi kami itu keponakan rasa adik gitu ya. Dan kami sering berantem. Dari kecil kami sering berantem dan lain sebagainya. Sampai besar gitu ya. Cuman perbedaannya adalah di sini. Saya itu kalau berantem selesai gitu ya. Sudah ketawa-ketawa lagi gitu. Tapi keponakan saya ini orangnya beda ya. Kalau dia berantem, dia suka nyimpen. Dia kadang gak nyapa kita gitu ya. Dia diem, dia marah gitu, cowok ya saudara. Jadi berbeda karakter dengan saya, harusnya kan saya yang cewek yang begitu. Ini kita berbeda karakter. Nah pada suatu saat ketika kita udah dewasa, kita udah kuliah sama-sama, keponakan saya kerja waktu itu saya masih kuliah gitu ya. Sekolah teologi ya saudaraku. Kami sempat berantem. Ya. Kalau saya selesai berantem ya sudah, wong namanya saudara itu pasti berantem. Tapi dia enggak saudaraku. Dia diemin saya. Saya ajak ngomong enggak dihiraukan. Saya ajak ngobrol. Waktu itu saya kayaknya udah lulus saudara. Saya udah pelayanan di GAB ya waktu. Saya sudah pelayanan. Dia kerja saudaraku. Pulangnya itu seminggu sekali. Saya sapa dia enggak pernah nyapa saya. Dia diem. Sampai satu saat saya ngomong sama mama saya, kenapa ya dia kok diemin saya ya? Terus mama saya bilang gini, biasa orang tua ya, kadang-kadang gitu. Ya udah biarin aja, wong kamu tantenya kok dia keponakan kok, biarin aja. Gitu. Wah saya pegang prinsip itu, biarin aja. Secara tahta, saya lebih tinggi tahtanya dari kamu. Harusnya kamu yang nyapa saya dulu, bukan saya yang menyapa kamu dulu. Wah saudara ya. Nah saya bertahan, dia nggak nyapa, saya juga nggak nyapa. Saudara tahu, hidup dalam sakit hati, hidup dalam kepahitan tuh nggak enak saudaraku. Wah nggak enak banget saudaraku. Suatu saat saya ditegur oleh firman Tuhan. Kenapa kamu nggak bisa mengampuni? Ya. Sedangkan Tuhan aja mengampuni kamu gitu ya. Saya ditegur oleh firman Tuhan. Tapi saya ini orang yang gengsinya tinggi juga saudara ya. Jangan salah, saya ini orang yang gengsinya tinggi gitu. Saya pikir, nanti kalau saya negur dia, saya dibilang kalah. Tapi kembali lagi Tuhan ingatkan saya. Ngalah itu bukan berarti kalah. Justru ketika kamu ngalah, kamu itu menang. Saya bergumul, saudaraku, saya bergumul dari Senin, Selasa. Biasanya kok dengar firman Tuhan hari Minggu ya. Senin, saya bergumul Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Tibalah hari Sabtu, saudaraku. Keponakan saya pulang ke rumah. Ya, saya bergejolak, saudara. Nyapa enggak. Bergejolak hati saya. Dia lagi membuat teh gitu, membelakangi saya. Akhirnya saya maju, saya bilang, ya, Yen, maafkan saya ya, saya salah. Dia peluk saya, saudaraku, dia nangis, kami nangis hari itu. Dan kami dipulihkan. Sampai akhir hidupnya. Dia itu ponakan yang respect sekali sama saya.
Saya bersyukur. Ya, kenapa? Karena kasih, saudara. Kalau kita ini anak-anak Allah, kita pasti punya tandanya, yaitu kasih. Waktu kita membenci orang lain, waktu kita gak enak hati sama orang lain, waktu kita kepahitan sama orang lain, pasti Roh Kudus ingatkan kita. Roh Kudus tolong kita supaya kita mampu mengampuni orang lain. Saudaraku, dua tanda ini itu adalah tanda anak-anak Allah. Jadi hari ini saudaraku, kalau kita berkata kita anak-anak Allah, miliki tanda ini. Hiduplah dalam kebenaran dan hiduplah dalam kasih. Mengasihi tidak sulit. Kenapa? Karena kasih Kristus sudah melimpah dalam hidup kita. Oleh sebab itu hiduplah di dalam kasih Kristus. Alami kasih Kristus. Tinggallah dalam kasih Kristus. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Tuhan ingatkan kami bahwa kami adalah anak-anak Allah. Dan kalau kami anak-anak Allah, kami akan hidup di dalam kebenaran dan hidup di dalam kasih. Karena dua tanda inilah yang harus dimiliki oleh anak-anak Allah. Terima kasih Roh Kudus, tuntun kami sepanjang hari ini supaya kami hidup di dalam kebenaran-Mu, supaya kami hidup dalam kasih-Mu. Tuntun kami Tuhan, Roh Kudus tolong kami, bawa kami terus untuk terus bertumbuh dalam kebenaran-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur buat hari ini. Saudaraku, sebelum kita berpisah, mari angkat kedua tangan saudara, terimalah berkat Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati saudara dengan hati. Hati yang mau diubahkan oleh Tuhan. Hati yang mau dengar-dengaran akan firman Tuhan. Hati yang mau hidup di dalam kebenarannya. Hati yang mau hidup di dalam kasih-Nya. Dan biarlah kebenaran Tuhan dan kasih Tuhan melimpah atas hidup saudara dan menuntun hidup saudara hari ini sampai selama-lamanya, bahkan sampai Tuhan datang untuk kedua kali. Kiranya berkat yang terbaik dari Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus menyertai hidup kita hari ini dan sampai selamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin.